fil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Kak Iha tetap masuk di kelas teman-teman semua dengan nuansa yang berbeda, bukan dengan mata kuliah ilmu qiraat pastinya ya, dengan mata kuliah baru yang insya Allah nanti kita di sini tetap tetap harus belajar bersama dan tetap harus sedikit lari di semester 6 ini ya. Soalnya semester 6 ini teman-teman sudah disibukkan dengan berbagai bacaan, bukan hanya bacaan yang berbahasa Indonesia saja kitabnya, tapi juga di sini nanti kita akan mencoba untuk teman-teman terbiasa dengan bacaan-bacaan kitab klasik atau bacaan-bacaan kitab Arab. Ya, siap ya nanti teman-teman ya. Jadi semester 6 ini teman-teman sudah harus terbiasa, apalagi fakultasnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi sudah harus terbiasa dengan kitab-kitab Arab, dengan bacaan-bacaan Arab, kemudian dengan kitab-kitab klasik yang memang menjadi referensi dari mata kuliah ini. Sebelum Kak Iha mulai bisa di on cam semuanya biar Kak Iha enak nanti ngelihatnya. Nah, gitu kan on cam semuanya. Pede Neng Asri. Mata kuliah yang jam pertama siapa Jal tadi? Pak Husen, Kak. Pak Husen. Yang jam kedua? Pak Ulin Dekan. Pak Ulin Dekan, oke. Pokoknya kalau udah masuk semester 6, semester 7, itu memang semua mata kuliah harus memang lari gitu. Di semester 6 ini nanti teman-teman juga sudah mulai mengajukan judul proposal. Di akhir semester biasanya itu nanti teman-teman sudah harus membuat proposal skripsi. Begitupun dengan mata kuliah lain. Nah, di sini Kak Iha mengampu mata kuliah yang cukup buat Kak Iha pribadi cukup menantang. Kemudian cukup disuruh untuk buka ulang kitab-kitabnya. Ya, semoga aja teman-teman nanti bisa Kak Iha bisa membersamai teman-teman semuanya. Jadi mata kuliah di sini adalah ilmu naqd, wadhabat apa wasyakal? Wasyakal ya. Tuh, nggak tahu ini teman-teman mata kuliahnya. Naqd, wasyakal, Kak. Ilmu naqd, wasyakal, ada dhabatnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada dhabatnya. Nggak ada. Ilmu syak, ilmu naqd, wasyakal, wa adul ai. Tuh, ngomongnya aja mata kuliahnya aja belibet sekali itu ya, apalagi mata kuliahnya. Jadi Kak Iha sedikit cerita. Mata kuliah ini ada itu pas pada waktu Kak Iha semester 6. Itu pertama kali ada di IKI, mata kuliah ini. Termasuk mata kuliah baru sih ya, mata kuliah baru pas waktu Kak Iha S1 di semester 6 juga. Pertama kali di IKI ada mata kuliah, tapi disebutnya bukan seperti yang bukan seperti jadwal teman-teman. Kalau teman-teman kan ilmu naqd, wa syakal, wa adul ai gitu kan. Lah kalau di KIH dulu tuh ilmu syakal, wa dhabat, wa adul ai. Jadi nggak ada ilmu naqdnya, tapi itu hanya sebagai term kosakata saja sih. Sebenarnya sama, pembahasannya juga sama. Jadi nanti kita membahas ada yang disebut dengan ilmu naqd, ada yang disebut dengan ilmu syakal, ada yang disebut dengan ilmu dhabat, dan ada satu lagi yang disebut dengan ilmu adul ai. Kita akan membahas 4 keilmuan di sini ya. Semoga teman-teman nanti nggak pusing terlebih dahulu. Nah, kemudian dulu pas pada waktu Kak Iha masih kuliah S1 yang mengampu materi ini pertama kali itu Bu Istik. Ya, Bu Istik. Kemudian lambat laun Bu Istik sama Pak Ahsin. Gitu. Kemudian semester selanjutnya Bu Istik sama Pak Hawashi. Ini Kak Iha bercerita terkait sejarah mata kuliah ini ya. Kemudian, nah sampai di tahun 2022 ini, Bu Istik cuti. Ya, Bu Istik cuti, belum semester ini sepertinya Bu Istik nggak megang mata kuliah apapun karena cuti. Kurang tahu kalau tahfidz ya. Soalnya Bu Istik diminta untuk segera selesai disertasinya. Jadi Bu Istik nggak megang mata kuliah ini. Kemudian Pak Hawashi megang mata kuliah kajian mushaf di semester 4. Jadinya yang materi ilmu syakal wa dhabat wa adul ai kosong. Gitu ceritanya.
nggak ada yang pengampu. Diteleponlah Bu Istik. Bu Istik, kiranya siapa ya yang bisa ngajar ilmu ini? Katanya pas waktu rapat seperti itu. Ternyata Bu Istik gini, oh itu coba aja Ihat, sepertinya sih bisa. Soalnya tesisnya kemarin sih bahasnya tentang syakl wa dhabat. Kak Iha kemarin tesisnya kan syakl wa dhabat ya, gitu. Sepertinya bisa gitu. Soalnya dulu juga pernah pas pada waktu S1 juga pernah diajar sama Bu Istik, kemudian pas waktu kemarin tesisnya juga terkait dengan ilmu syakl wa dhabat gitu kan. Ya udah Kak Iha langsung dikasih apa namanya? Dikasih pemberitahuan pengajaran, pemberitahuan mata kuliah. Terus Kak Iha tuh langsung lihat pertama gini, saya masuk di kelas berapa ya gitu. Saya langsung Kak Iha langsung tertujunya ke mata kuliah ilmu qiraat. Kok nggak ada sama sekali ya gitu. Kok nggak ada sama sekali? Ada sih, cuma di semester 4 tapi di KPI. Habis itu pas pada waktu ngelihat di semester 6, kayaknya nggak pernah megang semester 6 soalnya. Paling semester 4, 5. Pas ngelihat di semester 6 kok ada nama Kak Iha semua gitu kan di setiap kelasnya. Wah, ternyata Kak Iha megang matkul baru termasuk ya. Buat Kak Iha loh ya, buat Kak Iha matkul baru biar Kak Iha juga sama-sama belajar sama teman-teman semuanya ini ya. Dan sedikit banyaknya biar Kak Iha bisa merefresh kembali keilmuan Kak Iha terkait dengan ilmu syakl wa dhabat. Ini diminta untuk mengupgrade ini berarti. Soalnya kemarin karena tesisnya bahas tentang ini, biar nggak lupa disuruh untuk buka-buka kitabnya lagi. Sepertinya begitu. Ya udah kita ambil positifnya saja. Semoga ini nggak mengurangi semangat teman-teman ya dalam belajar tentang ilmu syakl wa dhabat atau ilmu naqd wa syakl wa adul ain. Gitu. Itu sejarahnya yang ada di IKI seperti itu. Jadi dulu pertama kali pas waktu Kak Iha masih semester 6, itu pertama kali adanya mata kuliah ini. Diampu pertama kali sama Bu Istik. Kemudian sebelum masuk ke materi, ilmu syakl, ilmu dhabat, ilmu naqd itu merupakan satu term sama, keilmuan sama dan menjadi disiplin keilmuan tersendiri. Seperti ilmu qiraat kan sudah menjadi disiplin keilmuan tersendiri ya. Ilmu Al-Qur'an tapi sudah menjadi disiplin keilmuan sendiri. Ilmu qiraat sudah seperti itu. Begitupun ilmu syakl wa dhabat. Sekarang kalau teman-teman membaca kitab-kitab klasik terkait dengan ilmu syakl wa dhabat sudah banyak. Soalnya itu sudah menjadi disiplin keilmuan tersendiri. Kalau misalkan kita aplikasikan dalam bahasa sekarang, itu kan bahasa kitab ya. Syakl wa dhabat itu bahasa kitab. Bahasa sekarang itu disebut dengan ilmu tanda baca Al-Qur'an. Itu ya. Jadi ilmu syakl wa dhabat, ilmu naqd itu merupakan suatu keilmuan atau satu disiplin keilmuan yang membahas tentang tanda baca Al-Qur'an. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi supaya nanti teman-teman mengikuti pertemuan kedua sampai nanti terakhir nggak bingung. Takutnya nanti pertemuan kedua sampai akhir, sebentar deh ini mata kuliah apa ya, kok aku nggak paham dari awal. Nah itu takutnya begitu karena memang judul mata kuliahnya sudah pakai Arab dan Kak Iha yakin teman-teman baca judulnya aja repot gitu kan. Jadi Kak Iha perjelas dulu, ilmu yang akan kita pelajari itu adalah ilmu terkait tanda baca Al-Qur'an. Misalnya, tanda baca Al-Qur'an itu kan ada harokat fathah, kasroh, dhamma, itu ya, tasydid, sukun, tanda mat, itu yang nanti akan kita baca, yang akan kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari itu dimulai dari kesejarahan. Dimulai dari sejarah, mulai dari adanya mushaf pada zaman Nabi, sampai dengan sekarang. Misalkan seperti ini. Mushaf pada waktu zaman Nabi itu hanya berbentuk rosem saja. Berbentuk batang tubuh. Misalkan huruf ba ya cuma seleret gitu aja. Huruf ta juga sama. Tidak ada titik atas, tidak ada titik bawah, tidak ada harokat fathah, tidak ada harokat kasroh. Nah, penulisan mushaf zaman dahulu seperti itu. Kemudian beralih ke masa Khalifah Utsman bin Affan. Di situ sudah mulai adanya pembubuhan tanda baca Al-Qur'an. Kemudian di situ disempurnakan pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada tanda baca misalkan harokat fathah itu dikasih titik,
di atasnya, misalkan harokat kasroh itu dikasih titik di bawah, harokat dhamma itu dikasih titik di samping, kemudian disempurnakan jadi tanda yang seperti yang kita baca sekarang, fathah itu seperti itu, garis di atas, kemudian kasroh itu seperti garis di bawah, dhamma itu seperti wawu yang dibubuhkan di atas huruf. Nah, itu prosesnya. Nah, yang akan kita pelajari itu nanti proses tersebut, gitu ya. Jadi bagaimana kita mempelajari tanda baca Al-Quran mulai dari awal yang bentuk mushafnya itu tidak ada apapun, hanya bentuk batang tubuh saja, sampai dengan yang sudah kita pelajari sekarang, sudah instan bahasanya, sudah bisa kita baca dengan sempurna. Itu yang nanti akan kita bahas. Bisa difahami? Insya Allah bisa, Kak. Insya Allah bisa. Nah, di situ ada 2 term keilmuan. Kalau ilmu syakel, ilmu dobet, ilmu naket itu satu kan, hanya berbeda nama saja. Syakel itu artinya apa? Coba sebelum Kak Iha masuk nih, syakel itu artinya apa? Syaklun. Bentuk, Kak. Bentuk atau ya bentuk, bisa diartikan bentuk. Syaklun, syakel itu bentuk. Kemudian naktun, naket itu apa? Titik, bukan, Kak? Titik, ya naket itu titik. Kemudian satu lagi apa? Tadi Kak Iha syakel, naket, dobet. Dobet itu apa? Kuat, teguh. Oh, beda. Kalau itu dobet diartikan sifat seseorang, berarti kan berpegang teguh atau kecerdasan gitu kan. Tapi kalau ini dobet sebagai disiplin keilmuan, dobet itu artinya tanda, bisa diartikan harokat juga. Jadi biar teman-teman nggak bingung, antara syakel, antara dobet, antara naket, ada 3 itu ya, syakel, dobet, sama naket, itu semuanya sama, yang berarti tanda atau bentuk yang digunakan untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya dalam Al-Quran. Yang bisa ditandai dengan apa? Dengan misalkan harokat fathah, harokat kasroh, harokat dhamma, harokat sukun, itu bentuk-bentuknya nanti. Yang jelas 3 term tersebut, ilmu syakel, ilmu dobet, ilmu naket, itu semuanya sama. Hanya bagian dari penyebutan term kalimat saja, tapi intinya sama, bahwa keilmuan ini adalah keilmuan yang digunakan untuk membedakan tanda baca Al-Quran. Begitu ya? Sampai sini bisa difahami? Bisa. Sudah ada yang ngangguk? Nggak apa-apa, udah bisa insya Allah. Nah, kemudian ternyata mata kuliahnya belum sampai situ, ada lanjutannya. Coba lanjutannya apa? Wa'adul ay, ya, Kak. Wa'adul ay. Itu mata kuliah sendiri sebenarnya. Itu term keilmuan sendiri. Wa'adul ay, wa itu kan artinya dan. Adul ay itu artinya penghitungan ayat. Ya. Jadi, kita nggak hanya terfokus pada tanda baca Al-Quran saja, tapi kita juga nanti akan membahas terkait dengan perhitungan ayat dalam Al-Quran. Ya, perhitungan ayat dalam Al-Quran, nanti di situ ada berbagai madhab yang menjelaskan bahwa misalkan Al-Fatihah itu terdiri dari 6 ayat. Ada madhab yang berbicara seperti itu. Yang berarti bismillah bukan menjadi ayat yang pertama, tapi alhamdu yang menjadi ayat yang pertama. Itu pendapat yang pertama. Ada yang berpendapat juga bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Bismillah menjadi ayat yang pertama, kemudian alhamdu menjadi ayat yang kedua. Nah, terkait dengan itu, perhitungan ayat. Jadi nanti kita akan membahas terkait Abdul Ay atau terkait perhitungan ayat mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kita hitung nanti adanya perbedaan siapa saja yang akan membedakan perhitungan ayat dalam surah tersebut, madhab siapa saja yang mengikuti, kemudian madhab siapa saja yang sekiranya berselisih pendapat terkait dengan perhitungan ayat atau Abdul Ay. Jadi fokus pembahasan kita dalam semester ini adalah terkait dengan tanda baca Al-Quran dan terkait dengan perhitungan ayat dalam Al-Quran. Sampai sini bisa difahami? Bisa, Kak.
Bisa, oke. Nah, itu Kak Iha masih menjelaskan judul tema, judul mata kuliahnya. Ilmu syakel, ilmu nakat, wababat, wa'adul ai. Itu. Jadi nanti biar teman-teman nggak salah fokus, di sini tuh mata kuliah apa sih? Soalnya pengalaman Kak Iha dulu ketika membaca mata kuliahnya sudah bingung. Ini mata kuliah apa kok panjang kayak gini? Ternyata ketika dijelaskan, oh ternyata kita bahasnya ini loh gitu. Kalau bahasanya, bahasa Indonesianya, mata kuliah tanda baca Al-Quran dan perhitungan ayat Al-Quran. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalkan kita biar keren sedikit gitu ya, kita pakai bahasa Arab, ilmu syakel wa dhabat wa nakat wa adl ai. Gitu ya. Jadi ada dua disiplin keilmuan. Oke. Terus bagaimana Kak nanti perkuliahannya seperti apa? Nah, sebelumnya Kak Iha mohon maaf nih. Kak Iha bukan mentolerir lagi ya, maksudnya memang harus di mata kuliah ini rujukannya semuanya pakai bahasa Arab, semuanya, ya, semuanya pakai bahasa Arab. Kitab-kitab yang kita pakai menjadi rujukan utama juga kitab pakai bahasa Arab. Yang pertama ada kitab, nanti Kak Iha tunjukkan di akhir kitab-kitabnya. Yang pertama kitab Irsyadut Thalibin. Irsyadut Thalibin ini kitab terkait dengan tanda baca Al-Quran ya. Jadi nanti yang kebagian kebagian presentasi atau kebagian menjelaskan terkait dengan tanda baca Al-Quran berarti pakainya kitab-kitab yang rujukan tanda baca Al-Quran, bukan kebalik nanti, soalnya kitabnya sendiri-sendiri. Ada kitab Irsyadut Thalibin, itu yang terkait dengan tanda baca Al-Quran. Yang kedua ada kitab As-Sabil. Dua kitab tersebut itu saling berkaitan. Maksudnya apa? Misalkan ketika di pembahasan, misalkan ketika di pembahasan terkait dengan sejarah adanya tanda baca Al-Quran, misalkan di As-Sabil itu hanya dikupas secara sedikit, misalkan seperti itu. Di Irsyadut Thalibin akan dijelaskan lebih banyak penjelasannya. Begitupun sebaliknya, ketika di Irsyadut Thalibin sedikit, nanti pasti akan dijelaskan lebih lengkap lagi di kitab As-Sabil. Jadi dua kitab itu menjadi kitab yang saling kombinasi lah untuk teman-teman ketika meramu atau ketika menerjemahkan dalam bahasa Arab nanti. Kemudian yang kitab yang menjadi rujukan Adul Ai atau terkait dengan perhitungan ayat nanti, ada kitab namanya Faraidul Hisan fi Addi Ayil Quran. Itu kitab tentang Abdul Ai. Ya, kitab tentang Abdul Ai. Hanya ada kitab satu itu saja. Nggak menutup kemungkinan kitab yang diwajibkan KIH kan 3 tersebut ya, yang teman-teman harus menguasai lah 3 kitab tersebut. Nggak menutup kemungkinan, misalkan teman-teman mempunyai bacaan lain terkait dengan tanda baca Al-Quran atau terkait dengan Abdul Ai, monggo silahkan gitu. Itu lebih baik. Semakin banyak referensi teman-teman yang dibutuhkan, semakin baik dalam menjelaskan nantinya. Kalau misalkan teman-teman butuh terkait dengan referensi kitab Arab yang terkait dengan tanda baca Al-Quran, kayaknya ada banyak. Kalau misalkan teman-teman kurang dari 2 kitab tersebut, misalkan Kak, nggak apa-apa share aja di grup, nanti saya pengen baca semuanya, gimana sih referensi kitab-kitab syakel dan kitab-kitab dobit itu, nggak apa-apa saya pengen Kak gitu. Ya nanti Kak Iha share aja semuanya gitu. Tapi kalau misalkan yang kitab utama yang menjadi rujukan itu 3 kitab itu. Kitab As-Sabil, kitab Irsyadut Thalibin, dan kitab Faraidul Hisan fi Addi Ayil Quran. Itu ya untuk kitab-kitab rujukannya. Kemudian nanti bagaimana setiap pertemuannya? Kalau di ilmu qiraat kan semua materi, intinya semua perkuliahan atau semua materi dari KIH dan Guromlah. Kemudian teman-teman ya paling mendengarkan, ada yang tidur juga KIH nggak tahu, ada yang makan juga KIH nggak tahu gitu kan. Terus nanti kalau yang bagi baca baru nanti teman-teman baca. Tapi kalau di mata kuliah ini tetap ada presentasi seperti biasa. Ya, presentasi, tapi presentasinya nggak usah pakai makalah teman-teman. Soalnya kalau makalah pasti butuh sekitar 15 halaman. Pembukaannya aja misalkan banyak, kemudian sub-sub temanya juga banyak. Tapi karena ini memang kita sistemnya kita belajar kitab, jadi kita ini khataman 3 kitab ceritanya ya. Khataman 3 kitab di satu perkuliahan, di satu semester ini kita khataman 3 kitab untuk dijadikan sub-sub presentasi teman-teman gitu.
Nah, setiap pertemuan nantinya teman-teman menerjemahkan dari kitab yang nanti akan Kak Iha sampaikan, 3 kitab tadi, tergantung dari bagian, misalkan Jelly nanti maju pertama kali, kemudian maju pertama kali menerjemahkan dari halaman segini sampai halaman segini, misalkan seperti itu. Nanti dijelaskan berbentuk PPT gitu, berbentuk PowerPoint aja, dijelaskan apa sih yang ada dalam subtema tersebut gitu. Gitu ya, apa yang ada dalam subtema tersebut, kemudian dijelaskan ke teman-teman, kemudian nanti di akhir Kak Iha menjelaskan lebih panjang lagi terkait dengan subtema yang teman-teman sudah terjemah. Gitu ya. Itu terkait presentasi setiap minggunya. Ini Kak Iha mau buka RPKS-nya dulu. Ini tadi Kak Iha masih ngerombak biar lebih padat lagi. Soalnya ini ada materi yang sekiranya memang lebih nggak terlalu banyak, tapi dijadikan satu pertemuan jadi terlalu sedikit nanti. Nah ini kita kan kita masuk di pertemuan pertama kontrak perkuliahan. Nanti di pertemuan kedua, di situ teman-teman menjelaskan terkait dengan ilmu naked. Ilmu naked berarti sama dengan ilmu dhabt juga ya. Urgensi, kitab-kitab, sejarah, hukum, naked dan syakal dalam Al-Quran. Nah, meskipun di sini ada RPKS-nya, ini kan RPKS-nya mencakup ini ya, gitu ya, mencakup ini. Tapi nanti teman-teman tetap Kak Iha tunjukkan, misalkan untuk poin yang kedua, misalkan yang pengertian ilmu naked sampai 2 baris tersebut, misalkan 2 baris ini, nanti Kak Iha tetap tunjukkan dalam kitab ini dari halaman sini sampai halaman sini yang perlu diterjemah dan perlu disampaikan nanti dari kitab ini dari halaman ini sampai halaman ini. Jadi biar teman-teman nggak terlalu melebar. Takutnya nanti subbab temennya yang dibuat presentasi minggu depan dibacain juga atau diterjemah juga ya, kasihan kalau kayak gitu. Jadi temennya nggak kebagian gitu ya. Kemudian yang poin ketiga, pemberian tanda baca baik fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid beserta sejarah-sejarahnya. Pokoknya nanti di situ di kitabnya sudah ada sub-babnya sendiri. Kemudian pemberian tanda huruf yang dibuang seperti alif, waw, ya, nun. Kemudian yang kelima pemberian tanda idgham, idhar, iqlab, ikhfa. Yang keenam pemberian tanda sakta, tashil, imalah, sajdah. Yang ketujuh pemberian tanda hizib, rubu', thumun, juz dan sebagainya. Jadi adanya tanda izhar, adanya tanda sakta, pokoknya tanda semuanya yang ada dalam Al-Quran itu bagian dari keilmuan tanda baca Al-Quran. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Jadi pokoknya kalau dalam Al-Quran itu ya, misalkan kita membawa mushaf, selain dari rosemnya, teman-teman sudah ada mata kuliah rosem kan ya? Sudah Kak kemarin. Sudah ya. Selain dari rosemnya atau selain dari batang tubuh huruf tersebut, baik dari titik, baik dari harokat, tasydid, tanda baca, waqaf, apalagi rubu', thumun, itu semuanya mencakup tanda baca Al-Quran. Mencakup keilmuan tanda baca Al-Quran. Jadi itulah yang disebut dengan ilmu syakal wa dhabt. Itu ya. Jadi kayak titik, sukun, semuanya pokoknya yang berbau dalam Al-Quran kecuali batang tubuh. Batang tubuh itu maksudnya huruf ba yang cuma seleret itu loh. Itu maksudnya itu rosemnya gitu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Kemudian nanti kalau misalkan sudah selesai di pembahasan ilmu tanda baca sebelum UTS, berarti alhamdulillah kalau misalkan sudah selesai ya. Misalkan teman-teman belum selesai di pertemuan sebelum pertemuan ke-8 ini, misalkan belum selesai, nanti bisa setelah UTS masih tetap kita sambung dengan pembahasan ilmu tanda baca Al-Quran. Tapi kalau misalkan sudah selesai, berarti setelah UTS kita sudah beralih kitab. Kita sudah beralih ke pembahasan lain, yakni pembahasan Abdul Ai, atau pembahasan terkait dengan perhitungan ayat dalam Al-Quran. Gitu ya. Dimulai dari pengertian, dimulai dari urgensi, kitab-kitab, madhab siapa saja yang ada perselisihan pendapat terkait dengan penghitungan ayat Al-Quran. Kemudian mulai dari yang poin 11 sampai terakhir nanti, di sini kan sudah cuma disebutkan sampai surah At-Taubah ya. Surah Al-Anfal sampai surah At-Taubah.
tapi sebenarnya sampai surah An-Nas, gitu kan. Nah, nanti ini sistemnya seperti rumus ilmu qiraat seperti itu. Jadi ada rumusnya dari perhitungan ayat itu. Nanti rumusnya kita bahas pas waktu Adul Ai. Misalkan rumus dari madhab al-Makki itu rumusnya selalu seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti mulai dari perhitungan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas nantinya ya, itu kalau misalkan tidak sampai akhir, maka nanti di UAS-nya kita fokuskan ke UAS Adul Ai. Gitu ya. Jadi misalkan nanti Jeli baru sampai misalkan juz 29, misalkan Jeli mulai surah Al-Mulk sampai apa, terus kemudian Miftah misalkan sampai apa, begitu. Nanti dibuat UAS aja kalau misalkan belum selesai di perhitungan ayat yang sampai surah An-Nas. Begitu ya. Kemudian berarti nanti UTS-nya terfokus pada UTS ilmu naqd, gitu ya. Ilmu naqd atau ilmu syakl wa dhabat, gitu. Jadi biar ada pembagiannya, dan kita tetap ada UTS, kita tetap ada UAS. Kalau ilmu qiraat kan kita nggak usah UTS tapi kita tetap UAS, tapi kalau ini nanti UTS-nya kita bahas tentang ilmu naqd wa syakl wa dhabat, kemudian UAS-nya kita bahas tentang ilmu Adul Ai. Sampai sini bisa difahami ya tentang RPKS-nya ya? Bisa, Kak. Bisa, alhamdulillah. Nah, ini Kak Ilham mau tunjukkan terkait dengan kitab-kitabnya. Apa tadi pertama? Irsyadut Thalibin, coba. Nah, ini kitabnya. Bentar. Irsyadut Thalibin ila dhabtil kitabil mubin. Ini kitabnya yang pertama. Kemudian taklif muallifnya Muhammad Salim Muhaisin. Ini muallifnya. Ini juga kitab yang menjadi rujukan Kak Iha pada waktu tesis juga. Jadi sedikit banyak ya sudah pernah membaca meskipun ya belum sempurna, hanya karena memang tugas tesis saja. Nah, kemudian di sini sudah ada sub-subbabnya masing-masing. Subbabnya masing-masing. Misalkan yang pertama kali, Muqaddimatu fi ilmi dhabti. Ini nanti yang akan dibahas di minggu depan. Teman-teman yang minggu depan yang bertugas untuk presentasi, ini nanti akan membahas tentang muqaddimah atau terkait dengan sejarah, terkait dengan definisi, terkait dengan hukum, terkait dengan urgensi, terkait dengan apa lagi ya. Pokoknya yang terkait dengan ilmu syakl wa dhabat gitu. Ini nanti kelompok pertama, muqaddimah fi ilmi dhabti. Coba kita langsung cross check ke itunya, ke apa namanya, ke kitabnya. Nah, ini Muqaddimah fi ilmi dhabti. Ya nanti sistemnya ya seperti memang terjemah ya. Terjemah terus teman-teman menjelaskan dalam sebuah PPT, dijelaskan dengan bahasa yang sekiranya memahamkan teman-teman yang lain gitu. Nah, di sini yang untuk tugas minggu depan, berarti teman-teman yang bertugas minggu depan ya membahas tentang ini fi ilmi dhabti. Mulai dari ad-dhabtu lughatan, bulughul hayati fi hifdzi syai' wastilahan, ilmun yu'rafu bihi ma yu'radu lil harfi min harakatin aw sukunin aw maddin aw ghairi dzalik wa yuradifuhu asy-syaklu. Nah, ini juga disebutkan nih bahwa muradifnya atau sinonimitas kalimatnya dari dhabat itu juga syakl. Di sini disebutkan. Ini ya, ada berapa halaman ini? Sekitar 4 atau 5 halaman untuk yang minggu depan. Nah, sampai halaman 8. Untuk yang minggu depan sampai halaman 8 di kitab ini ya, tapi ya di kitab ini. Karena masih ada satu kitab lain yang tadi Kak Iha sebutkan. Ini kitab Irsyadut Thalibin. Oke. Kemudian, sebentar. Nah, kitab Irsyadut Thalibin ini bahasanya sebenarnya lebih simple. Lebih to the point sih, lebih to the point daripada bahasa yang dipergunakan di kitab As-Sabil.
Tapi kalau KIH pribadi lebih suka penjelasan di kitab As-Sabil karena lebih panjang daripada penjelasan di kitab Irsyadut Thalibin kalau KIH pribadi ya. Tapi nanti tergantung teman-teman. Sekiranya yang memang sekiranya yang memang bahasanya lebih mudah dan bahasanya lebih bisa memahamkan teman-teman, silakan dipakai saja. Yang nantinya ini KIH mau kasih dulu UTS-nya nanti teman-teman. Jadi UTS-nya karena memang yang mengerjakan misalkan ya, yang bertugas untuk muqaddimah fi ilmil dhabit itu hanya 4 atau 5 orang, otomatis yang lainnya kan tidak mengerjakan kan? Yang lainnya kan pasti mempersiapkan tugas-tugasnya sendiri. Misalkan yang belum maju berarti mempersiapkan tugas yang mungkin dia besok bahasnya tentang harokat atau tentang idgham atau tentang idhar, begitu kan? Nah, untuk UTS-nya nanti biar semuanya punya kesimpulan atau rangkuman terkait dengan pembahasan ilmu syakl wa dhabit. Jadi ya tugasnya nanti di UTS ya otomatis teman-teman menyimpulkan dari pertemuan pertama terkait dengan ilmu syakl wa dhabit sampai nanti sebelum UTS. Begitu, itu untuk tugas UTS-nya, tapi masih lama lah. Sementara ini laptopnya KIH belum bisa dipindah. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti KIH pindah kitab. Ada yang ditanyakan? Tentunya tidak. Teman-teman ada yang Tidak, mau ini tanya? antara bingung atau antara bagaimana? Antara shock atau antara apa ini? Antara. Dua-duanya, Kak. Dua-duanya Antara Kak, nggak bisa anak-anak, bahasa Kak. Arab piye toh Kak? Iya, Gimana? Kak. Gimana tadi? Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana, Kak, katanya? Oh, kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Jadi begini, nanti kan sistem teman-teman kan kelompok ya, maksudnya presentasinya kan kelompok, ada 4-5 orang lah ya. Gitu. Jadi nanti diskusi aja sama teman-teman sekelompoknya. Kalaupun misalkan teman sekelompoknya masih belum paham gitu kan bahasanya, masih belum paham karena mungkin bisa dibilang asing terkait dengan pembahasan seperti ini. Ya bisa minta tolong ke teman-teman sekelasnya yang lain. Harus lebih ikhlas saja teman-teman yang lain yang sekiranya mungkin dianggap bisa atau dianggap mampu untuk menerjemahkan dan sebagainya, ya harus lebih legowo, harus lebih ikhlas gitu. Yang ataupun misalkan teman-teman punya kamus atau punya apa ya? Ya punya kamus di HP atau di punya kamus asli, nggak apa-apa, dibuka aja. Memang di semester ini teman-teman dituntut untuk lebih akrab dengan kitab-kitab klasik, gitu ya. Karena memang fakultasnya fakultas IAT, jadi harus lebih akrab, harus bisa setidaknya baca kitab Arab itu ya bisa dibilang seperti baca koran lah, gitu loh, gitu ya. Itu pengennya, cuma kan nggak bisa sesuai dengan keinginan, pasti ya susah sekali gitu. Ya setidaknya nanti paham lah. Kalaupun nggak bisa, nanti setidaknya paham lah. Nggak bisa menerjemahkan secara keseluruhan gitu. Yang jelas ya otomatis jangan tanya Kak Iha, Kak mohon maaf ya paragraf ini sampai ini artinya apa ya Kak? Lah kalau kayak itu ya bukan kuliah kalau seperti itu ya. Jadinya Kak Iha yang mengerjakan. Kak, izin nanya, Kak. Silakan. Untuk kelompok itu, kan tadi di RKPS ada 13 subbab ya. Nah, itu bikin 13 kelompok atau misalkan kelompoknya, kan nanti pas di pembahasan akhir tuh tadi kan membahas yang perhitungan ayat. Nah, itu apakah nanti kelompok juga atau masing-masing gitu, Kak? 13 kelompok, berarti kan sebenarnya perkuliahan kan 16 kelompok ya, 16 pertemuan. Habis itu dipotong UAS sama UTS jadinya 14 pertemuan. Hari ini kita kontrak perkuliahan berarti cuma 13 pertemuan. Nanti untuk RPKS-nya, KIH mau lebih padatkan lagi, maksudnya sebenarnya untuk perhitungan ayat nggak butuh waktu lama, hanya butuh 3-4 pertemuan saja sebenarnya. Kalau tadi kan setelah UTS langsung perhitungan ayat kan, gitu kan. Gitu. Jadi nanti KIH mau lebih padatkan lagi, maksudnya lebih dirombak lagi, nanti KIH share setelah selesai. Itu tadi kan RPKS dari fakultas yang bisa dirubah sendiri nanti sama dosennya pribadi, tergantung kesepakatan dari teman-teman. Nah, ini kitab yang kedua yang tadi KIH sampaikan. Kitabnya di sini adalah kitab As-Sabil. Ila dhabti kalimatit tanzil.
Coba Kak Iha bukakan yang materi yang pertama nanti yang akan dibahas sama teman-teman. Nah, di sini. Mulai di halaman 11. Kalau di sini, nah, nanti teman-teman bisa membedakan bagaimana penjelasan di kitab Irsyadut Thalibin dan bagaimana penjelasan di kitab As-Sabil. Kalau di kitab As-Sabil, di sini dijelaskan, i'lam annahu la budda min ma'rifati ma'na dhabti wa syakli wa naqti qabla ma'rifati fanni dhabti. Jadi di sini dijelaskan dulu, dhabt itu apa sih? Syakl itu apa? Kemudian nakat itu apa? Kemudian perbedaannya apa? Persamaannya apa? Nah, kalau di sini lebih disebutkan seperti itu. Nah, kalau di sini untuk yang tugas minggu depan dari halaman 11 sampai halaman sampai halaman 17. Ini materi yang akan teman-teman kuasai untuk di kitab ini di minggu depan di pertemuan pertama sampai halaman 17. Gitu. Ini materi yang untuk tanda baca Al-Qur'an loh ya. Materi sebelum UTS ini. Ini yang untuk maju minggu depan siapa? Kak Iha langsung biar tahu aja. Belum bikin kelompok, Kak. Oh, belum bikin kelompok. Sekiranya kalau kita kan itu langsung nggak apa-apa. Oh ya, biasanya kita nanti sih di diskusinya habis kelar. Gitu. Soalnya kita juga masih nggak tahu kan nyesuaiin sama RPS juga gitu Kak, berapa kelompok gitu. Kalau misal satu kelompok ada 13. Iya, 13 kelompok berarti satu kelompok kan ada 3 atau 2 orang gitu, Kak. Oh gitu, siap, nggak apa-apa. Pokoknya yang jelas minggu depan kita membahas terkait dengan pengertian, urgensi, hukum, sejarah terkait dengan ilmu syakl wa dhabt di 2 kitab tersebut. Kemudian teman-teman mempresentasikan di PPT yang singkat saja, nggak apa-apa. Nanti Kak Iha menyempurnakan di akhir. Itu tujuannya biar teman-teman mencoba untuk menerjemahkan kitab dan mencoba untuk memahami sedikit banyak yang teman-teman pelajari dari kitab tersebut. Biar nggak instan terus gitu kan, biar kita langsung ke rujukan aslinya. Itu ya 2 kitab untuk pembahasan ilmu syakl wa dhabt. Nah, 1 kitab lagi untuk pembahasan yang faraidul yang pembahasan Abdul Ai. Ini kitab Faraidul Hisan fi Addi Ayil Quran. Kitabnya ini khusus untuk kitab Abdul Ai atau kitab yang setelah UTS. Setelah UTS ya berarti ya. Ya, setelah UTS nanti kita membahas tentang kitab ini. Coba Kak Iha mau tunjukkan contohnya. Tuh sampai surah An-Nas nanti. Nah ini pengarangnya Abdul Fattah Al-Qadhi. Teman-teman pernah mendengar beliau? Nama Abdul Fattah Al-Qadhi? Enggak pernah? Pernah. Beliau gurunya Pak Fatoni, Abdul Fattah Al-Qadhi. Biasanya Pak Fatoni sering, saya itu kalau berguru sama Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, biasanya seperti itu Pak Fatoni. Nah, ini kitab yang ketiga, kitab Abdul Ai. Bentuk kitabnya berbentuk nadom. Ya, nadom, kemudian bawahnya itu penjelasan. Coba kita masuk ke surah Al-Fatihah. Nah, ini surah Al-Fatihah. Tadi Kak Iha sudah sempat sedikit membahas. Nah, di sini sebenarnya sama kayak ilmu qiraat ya, nadom kemudian penjelasan, nadom penjelasan. Bedanya kalau di sini nadom dan penjelasannya teman-teman yang menjelaskan, gitu kan. Berdasarkan syarah atau berdasarkan penjelasan di bawahnya nadom. Contoh misalkan pada surah Al-Fatihah. Qultu wal kufi ma'makin ya'uddul basmalah siwa huma ula alaihim uddalah.
Wa aqulu bayyanat fi hadzal baiti anna al-khilafa waqa'a fi mawdi'ain min hadhihi surah. Al-basmalatu wa kalimatu alaihimul ula. Wa annal kufi wal makki wahdahuma ya'uddanil basmalah. Sampai situ dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Nanti enak teman-teman kalau panjang. Di dua baris yang dari atas itu menjelaskan bahwa bayanat fi hadzal baiti, bahwa bait ini menjelaskan annal khilafa waqa'a fi mawdi'ain, bahwa surah Al-Fatihah itu khilafnya hanya ada 2 di surah ini gitu kan. Yang pertama al-basmalatu wa kalimatu alaihim al-ula. Basmalah. Basmalah perbedaannya ada yang menjadikan basmalah itu sebagai ayat yang pertama. Wa kalimatu alihimul ula. Wa annal kufi wal makki wahdahuma ya'uddanil basmalah. Ada yang mengatakan bahwa yakni madhab al-kufi dan al-makki membaca basmalah itu, maksudnya ayat basmalah, lafadz basmalah itu bukan menjadi ayat pertama, jadi nggak ada basmalahnya. Ya, ayat pertama itu alhamdulillah, begitu seterusnya. Jadi bahasnya tentang terkait dengan itu kalau Abdul Ai. Itu kalau surah Al-Fatihah. Kalau ini surah apa ini? Surah Al-Baqarah. Ya begitupun setelahnya ada syarah-syarahnya. Nah, nanti kita bagi biar nanti mudah cara mempelajarinya, teman-teman semuanya. Dari 3 kitab itu, dari rujukannya gimana? Sudah panas? Lumayan menantang ya, Kak. Panas. Ya. Alhamdulillah kalau misalkan menantang. Konita gimana kabarnya? Kok gelap aja ini? Backlight, Kak. Oh, backlight. Ya gitu. Memang menantang karena ini termasuk ilmu langka, ilmu syakl wa dhabt, dan baru di IIKI yang ada seperti ini, ilmu syakl wa dhabt ini. Tapi belakangan ini banyak jurnal yang membahas terkait dengan tanda baca Al-Qur'an, termasuk jurnal yang diproduksi atau di-upload oleh jurnal Suhuf Kemenak yang Baitul Quran, yang LPMQ. Di situ juga sudah banyak membahas tentang jurnal-jurnal tanda baca Al-Qur'an. Tapi baru belakangan ini baru sempat disuarakan gitu kan. Dulunya ya mati ilmunya gitu. Nah, termasuk misalkan teman-teman mau referensi bahasa Indonesia misalkan di buku Maisurahnya Pak Fatoni. Di situ yang di bagian belakang sekitar halaman 300 ke atas, di situ juga membahas tapi paling cuma 3 atau 4 lembar. Oh, enggak lembar ya. 4 halaman. Ya cuma 4 pojok saja sepertinya. Membahas tentang terkait ilmu syakl wa dhabt. Di situ hanya sekilas saja Pak Fatoni membahas di situ. Itu yang terjemah bahasa Indonesia. Kemudian nanti coba teman-teman cari aja kalau misalkan memang kesulitan terkait dengan bacaan Arab. Tapi memang diusahakan teman-teman setidaknya bisa baca. Kemudian bisa sedikit memahami. Kalau banyak ya alhamdulillah. KIH harapnya sedikit aja nggak apa-apa. Sedikit bisa memahami terkait dengan bacaan kitab-kitab klasik seperti itu. Karena nanti teman-teman di akhir juga ada kompre terkait qiraatul kutub. Nah itu kitabnya kitab nggak berharokat, kitabnya gundul itu nanti. Gitu ya. Insya Allah menantang kok nanti. Menantang. Karena menantang teman-teman buat buka kamus, buat tanya-tanya teman gimana ini, gimana gitu. Ya pasti lebih menantang daripada ilmu qiraat insya Allah. Kalau ilmu qiraat kan mungkin ya teman-teman perlu belajarnya untuk mempraktikkan ayat. Kalau seperti itu kan kalau ilmu qiraat. Kalau ini, kalau nggak tahu maksud yang ada dalam pembahasan itu nggak bisa presentasi. Gitu kan. Ada yang ditanyakan? Mia ketawa aja. Ada yang ditanyakan, Mia? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Kalau semuanya bisa difahami ya. Nah, oh ya, lagi terkait kitabnya. Gini, Kak Iha mau kasih perspektif yang luas ke teman-teman ini. Kitabnya, Kak Iha punya PDF-nya. Punya tadi yang sudah Kak Iha sampaikan ke teman-teman. 3 PDF Kak Iha punya semuanya, PDF-nya. Ini kalau Kak Iha ya, kalau Kak Iha. Tapi tergantung teman-teman. Kak Iha kalau belajar dari PDF pusing. Ini Kak Iha. Kalau belajar maksudnya kayak
mata kuliah, kemudian kitabnya berbahan PDF, KIH pusing sendiri. Biasanya butuhnya di halaman berapa, kebukanya halaman berapa, dan itu butuh waktu juga kan buat memindah-mindah halaman. Itu sih kalau di PDF. Terus kalau misalkan teman-teman punya kendala dari segi mungkin finansial atau apa, ya itu memudahkan PDF supaya ya udahlah, intinya materinya semuanya ada di PDF gitu kan. Apalagi misalkan nih nggak mungkin kan Jelly beli di Indo terkait dengan 3 kitab itu ya nggak mungkin juga kan gitu kalau misalkan nyampenya juga. gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan ada di sana yang aslinya ya nggak apa-apa Jel gitu. Kalau misalkan ada, kalau misalkan nggak ada ya terpaksa dengan PDF itu belajarnya ya langsung depan laptop gini terus, jadi susah nantinya gitu kan. Gitu kalau pakai PDF seperti itu, plus minusnya seperti itu, nggak keluar duit, kemudian ya tapi ketika menerjemah atau ketika apa itu kesulitan sendiri teman-teman gitu. Karena bukan hanya misalkan aku kan cuma kebagian ini, nanti aku ngeprint yang halaman ini sajalah, misalkan seperti itu ya. Tapi kan nanti kalau UTS dan UTS, perihal UTS semuanya teman-teman harus bisa menyimpulkan lah terkait pembelajaran dari awal sampai akhir. Biar teman-teman, harapan KIH, biar teman-teman itu punya catatan terkait dengan ilmu langka ini gitu loh. Gitu sih. Karena memang ini ilmu yang sulit, ilmu yang memang menantang juga. Jadi eman, kalau teman-teman nggak punya catatan pribadi terkait dengan ilmu syakl wa dhabit dari awal sampai akhir, ya eman aja sih. Itu kalau KIH sih gitu. Tapi kalau teman-teman perspektif lain ya nggak apa-apa, silakan. Itu kalau PDF. Kalau misalkan teman-teman mau fotokopi, ini misalkan ya udah Kak, saya mau fotokopi aja. Misalkan fotokopi dari PDF di fotokopi. Nggak apa-apa. Itu fotokopi pertama mungkin harga terjangkau. Harga terjangkau. Teman-teman sudah bisa menulis-nulis di buku fotokopiannya tersebut. Tapi sisi negatifnya mungkin ya tulisan terkadang ada yang blur karena memang fotokopi kan hasil scan kitab kan, PDF kan hasil scan dari kitab, kemudian di fotokopi itu biasanya hasilnya agak blur, tapi masih bisa terbaca. Jadi KIH itu punya PDF-nya ada tadi. Fotokopian KIH punya. Pas pada waktu dulu semester 6 di S1 sampai sekarang masih ada dan itu masih KIH buka. Itu ya, masih ada fotokopiannya. Nah, terus pas pada waktu KIH dapat mata kuliah ini di semester ini, KIH tuh pengen nggak hanya punya fotokopian gitu kan. Ini cerita. Jadi KIH tuh nyari link atau nyari referensi pembelian kitab ini tuh di mana sih? Di Indo tuh nggak ada ternyata gitu. Di Indo itu nggak ada yang asli. Karena memang kitab ini memang sudah langka gitu kan. Dari beberapa link kitab-kitab KIH yang di Indo nggak ada. Nah, KIH ketemulah link kitab tersebut tapi di Mesir, gitu kan ya. Jadi ada kitab aslinya, kitab As-Sabil ada, kitab Irsyadut Thalibin ada, kitab Nafaisul Bayan fi Adli Ayil Quran itu juga ada. Plusnya ya memang kita dapat kitab aslinya, kualitasnya juga lebih bagus, maksudnya kertas dari segi cover dan sebagainya juga lebih bagus. Kemudian mungkin sisi kurang nggak enaknya ya pastinya harganya lebih 3 kali lipat dari fotokopi. Itu catatannya. Hanya seputar harga sih sebenarnya. Tapi KIH nggak memberatkan teman-teman. Maksudnya misalkan teman-teman mau fotokopi silahkan, teman-teman mau mau beli asli juga silahkan, nggak apa-apa gitu. Oh ya, untuk pembeliannya, misalkan biar teman-teman nggak bingung cari kemana, bisa nanti dikoordinir dari KIH, gitu untuk pembeliannya. Tapi kalau misalkan untuk PDF, misalkan teman-teman ya udahlah aku nggak beli, aku PDF aja, ya terserah PDF-nya nanti KIH share di grup secara gratis gitu kok. Gitu nggak apa-apa, terserah nanti teman-teman mau pilih yang mana. Oh ya, untuk yang fotokopi nanti dikoordinir sekalian, misalkan ya Jel ya, misalkan nanti teman-teman ada yang mau fotokopi dikoordinir sekalian. Nah, memang harganya 3 kali lipat, gitu ya. Kalau fotokopi harganya 40.000 3 kitab. Ya, 3 kitab 40.000, 3 kitab tadi 40.000, itu fotokopi. Tapi kalau kitab yang asli, satu kitabnya, yang 2 kitab yang tebel-tebel, yang Irsyadut Thalibin sama As-Sabil itu 50-an. Yang Nadom Nafaisul Bayan, itu buku saku 25-an. Itu dikirim dari Mesir, sudah sampai dari Mesir sampai Indo,
ya, dari Mesir sampai Indo itu 125 sudah sama ongkir sampai Jakarta. Itu sudah Kak Iha kasih link tuh, kasih link pembelian biar teman-teman nggak susah-susah mencari untuk kitabnya. Itu kalau misalkan mau asli, tergantung teman-teman maunya yang fotokopi atau maunya yang asli nanti. Biar di list aja di grup nanti, biar enak. Yang jelas untuk datanya Kak Iha butuh secepatnya ya Jel ya, karena kalau yang fotokopi misalkan ya butuh waktu cepat juga supaya minggu depan bagi yang bertugas biar secepatnya untuk dikerjakan gitu. Begitupun kalau misalkan teman-teman maunya yang asli. Gitu mungkin dari Kak Iha. Ada lagi? Kak, jadi yang misalkan mau kitab aslinya gitu di list aja ya, biar sampai ke kakak gitu. Iya, nanti di list di grup aja. Kak Iha intinya Kak Iha nggak memberatkan. Teman-teman berhak memilih mau PDF, mau fotokopi, mau asli, terserah. Yang penting ketika mata kuliah Kak Iha teman-teman sudah ada kitab yang dipegang, gitu ya. Soalnya ini kitabnya sudah Arab, mata kuliahnya sudah agak sulit. Kalau teman-teman nggak pakai kitab, ya cuma tinggal masuk kelas aja. Nanti keluarnya keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri, langsung kayak gitu. Jadi setidaknya kita ada adab ilmu untuk mempunyai kitab tersebut. Kak Iha nggak memberatkan, bisa PDF, bisa fotokopi, bisa asli. Tergantung. Kak Iha tadi sudah menyebutkan positif negatifnya dari ketiga kitab tersebut. Gitu ya, Jel ya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang mau Ini tanya, kok teman-teman? kayaknya shock semua ya. Ternyata mata kuliahnya berat ya, Kak. Sih, ngawang-ngawang, Kak. Gak apa-apa. Nanti sembari proses aja. Belajar kok. Kayak gitu belajar. Nggak harus selalu bisa baca langsung cepat, itu enggak. Nanti proses. Nanti biar kita sedikit, nanti Kak Iha pengennya sedikit nanti di akhir, kayak setiap setelah selesai presentasi, Kak Iha mau bedah kitabnya gitu. Kayak kalau teman-teman kan memberikan kesimpulan sama penjelasan dalam bahasa Indonesia, nanti Kak Iha di akhir nanti membahas dari sisi kitabnya. Misalkan tadi yang Kak Iha sebutkan, jadi kayak kita ngaji di pesantren gitu loh, Rek. Apa sih kayak kita misalkan Kak Iha baca, terus nanti teman-teman memberikan terjemah atau memberikan arti atau makna di samping-samping kitabnya gitu. Pengennya Kak Iha seperti itu. Biar kita dapat barokah dari 3 kitab tersebut. Jadi kita satu semester ini kita menghatamkan 3 kitab tersebut. Siap ya? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Senyum-senyum semuanya lah. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, Kak Iha rasa cukup. Insya Allah nanti kitab-kitabnya Kak Iha kirim di grup dalam bentuk PDF. Kak Iha tunggu juga terkait dengan siapa yang mau beli kitab, biar segera dieksekusi juga. Kemudian pembagian kelompoknya, Kak Iha tunggu, Kak Iha nanti rombak dulu RPS-nya sampai 13 kelompok. Kemudian yang jelas untuk minggu depan sudah fix bahas tentang itu. Nanti halaman-halamannya Kak Iha juga kasih. Misalkan untuk yang minggu depan di kitab As-Sabil halaman berapa sampai halaman berapa, di kitab Irsyadut Thalibin dari halaman berapa sampai halaman berapa. Biar teman-teman nggak terlalu panjang lebar. Gitu. Cukup ya? Oke, Kak. Cukup? Allah, cukup. Semoga nanti pertemuan kedua, pertemuan seterusnya. Tetap semangat teman-teman. Nggak hanya semangat di awal aja. Jangan sampai kendor semangatnya ini. Takutnya, aduh Kak, saya udah nggak bisa baca, saya udah nggak bisa baca Arab, baca kitab, malah mata kuliahnya seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Masih ada teman yang kanan kiri yang mau berjuang bersama gitu. Jadi teman-temannya juga jangan apa ya, harus lebih ikhlas, harus lebih legowo untuk membantu teman-teman yang lain biar bisa bangkit bersama. Gitu ya. Mungkin cukup dari Kak Iha kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak.